Ya sudah diajari ibu dan lain sebagainya. Sudah ibu, udah 3 hari ibu pulang. Setelah ibu pulang, hari pertama jualan itu ya, setelah 3 hari itu ya, cuman laku 25.000 Mas. Satu item atau beda? Satu hari itu saya buka itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Cuman laku 25.000. Omsetnya gitu. Labanya nggak ada, paling labanya sedikit gitu loh Mas. Buat makan pun habis. Wah, hampir nangis tuh saya Mas. Bismillah. Oke, selamat siang, malam, sore teman-teman semua. Balik lagi kita di Ngobras. Kali ini Ngobras hadir dengan tema yang sedikit beda, bukan tema ya, dengan konsep yang sedikit beda. Karena kemarin habis ngomong sama foundernya Sena, ngobrol sama si pemegang saham paling banyak di Sena gitu. Kita punya niat untuk sedikit mengubah konsep dari Ngobras inilah gitu, nggak banyak, sama Ngobrasnya tetap ngobrol-ngobrol gitu. Jadi boleh cerita sedikit ya Mas? Boleh banyak nggak boleh, sejam lah nggak apa-apa. Sebelum kita ke tamunya, aku mau cerita sedikit kenapa hari ini kita kok backgroundnya beda gitu, kenapa kita di sini gitu. Karena Ngobras bakalan mepet-mepet sedikit kayak cerita bisnis, jadi Ngobras ini nanti kita nggak stay di satu tempat, bakal nyamperin narasumbernya buat cerita-cerita soal bisnis mereka. Nah itu dia juga. Masukin aja Mbak. Dan juga nggak apa-apa Mbak. Oke, lanjut. Iya. Makasih tadi. Makasih Mbak. Terus sampai mana tadi Nit? Sampai apa backgroundnya kita? Kita nggak bakalan stay di satu tempat, bakal nyamperin satu-satu narsumnya. Ngobras bakal sering jalan-jalan gitu, sama kayak cerita bisnis. Jadi isinya Ngobras juga nanti bakalan kayak ya cerita bisnis. Narsumnya bakal nyeritain cerita-cerita dari bisnisnya mereka gitu. Nah, dengan konsep yang baru ini kita punya satu narasumber yang lumayan gede bisnisnya, enggak lumayan. Wah, amin. Beliau ini adalah Mas Iqbal. Mas Iqbal ini adalah yang punya foundernya Perabot Mama apa Perabotan Mama? Perabot Mama. Nah, nanti Mas Iqbal bakal cerita-cerita sedikit soal nggak sedikit sih, banyak juga sih. sedikit Pak. Cerita-cerita banyak soal Perabot Mama gitu. Kita mulai dari Mas Iqbal, silakan memperkenalkan diri. Oh ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nur Syamsi, biasa dipanggil Iqbal. Kebetulan sekarang menekuni bisnis di bidang perabotan gitu. Apa ya, awalnya langsung ya Mas? Boleh. Ini sebenarnya awalnya itu nggak langsung saya dari pure murni ya. Maksudnya emang sebelumnya keluarga itu jualan perabot. Jadi bapak ibu itu dari Sunda awalnya Mas. Dari Sunda, terus merantau ke Solo. Dulu juga ikut orang dulu lah bahasanya. Habis itu jualan di pasar. Nah awalnya seperti itu, jualan di pasar. Jadi emang dari dari kecil tuh sudah terbiasa lah dengan jual beli lah, dagang dan lain sebagainya itu. Kalau misalnya ada pesanan di tetangga nih, misal Mas nih, tangga ada pesanan barang-barang perabot, misalnya ember, kursi dan lain sebagainya, tuh saya yang suruh nganter sama mama. Suruh nganter sama mama, diantar nih di tangga itu ada yang pesan dan lain sebagainya. Nah dari itu muncul lah, sebetulnya muncul apa ya bahasanya Mas ya, sudah mulai ditumbuhkan sama orang tua rasa wirausaha lah bahasanya, keinginan untuk berusaha dan lain sebagainya. Dan juga dari bapak dulu malah pesannya cuma gampang, karena bapak, mohon maaf nih, bapak saya kan emang lulusannya SD pun nggak lulus Mas, kebetulan di desa banget ya Mas ya. Jadi cuman kalau ngasih contoh tuh sederhana aja, tuh enak tuh kayak Pak Moko misal ya, kayak Pak Moko tuh misal, mohon maaf tak sebut nih Pak Moko nih. Aku kenal Pak Moko juga. Beneran ya. ada ya Mas? Beneran ada orang ya? Beneran ada. Dia punya bengkel gede tuh. Punya bengkel banyak, profitable lah. Iya, tetanggaan ya dia. Tetanggaan luar biasa. Itu kayak Pak Moko enak, paling enak beli bakul dan lain sebagainya gitu. Nah dari itulah mungkin udah kepikiran ya aku ke depan mungkin jadi pedagang kalau nggak usaha seperti itulah.
Nah, dari awal itu pula yang mungkin dasar ya dari keinginan yang dalam dari orang tua dari eksternal, dan juga sering belajar buku bisnis. Jadi setelah kuliah ya pinginnya dagang gitu, agak usaha. Nah dulu malah di semester 3 mas sebenarnya saya tuh pingin buka toko di sekitar UNS. Semester 3. Semester 3 saya udah bilang, jadi emang sebelumnya sudah ada pengalaman bisnis ya, maksudnya dulu jualan nasi kucing, pernah di sekolah, di kelas, habis itu pernah jadi distributor es, pas SMK, lah pas kuliah juga pernah jasa angkut mas. Saya pernah jasa angkut. Nah pingin buka itu, soalnya saya pandang-pandang ketika bantu mama di pas liburan nih mas ya, bantu mama di pasar, itu kok saya lihat kok trafiknya makin kesini makin sepi. Di pasar? Makin kesini makin sepi, saya bilang wah ini nggak ada masa depan di pasar nih. Terus saya lihat tren-tren belanja orang udah nggak ke pasar lagi. Saya kepikiran wah ini kayaknya makin kesana makin kurang maksimal lah, kurang masa depan. Akhirnya saya kepikirin di kampus tuh mau jualan tuh. Sama mama nggak boleh. Kuliah dulu. Kuliah dulu yang benar gitu. Satu persatu. Nanti setelah kuliah monggo terserah kamu mau seperti apa. Akhirnya ya sudah. Saya ngikutin orang tua. Terus jadi terus ikut organisasi mas. Maksudnya dari beberapa buku SMA yang saya baca ya, buku bisnis dan lain sebagainya, itu salah satu ilmu penting di bisnis, salah satunya bisa memanage orang dan lain sebagainya. Dan salah satu dasar pengalaman yang bagus bisa dipetik itu ketika kita ikut organisasi. Jadi ya udah karena ada kepikiran itu, jadi SMP SMA saya bukan anak organisasi mas. Jadi SMP itu anak itu olahraga. Nah, jadi fight lah olahraga dan lain sebagainya. Tinju? Enggak, itu taekwondo. Taekwondo. Pertama tuh futsal, habis itu taekwondo dan lain sebagainya, itu macam-macam lah gonta-ganti itu mas. Nah ketika kuliah ya pinginku masuk sing kaya OSIS, pikir kayak apa ya kira-kira BEM dulu. Wakil presiden ya? Ini wakil presiden. UNS mas dulu mas. Ya ditemu ikut organisasi, ya udah kita emang mau belajarnya di sana. Nah setelah lulus nih ceritanya mas, setelah lulus saya nggak langsung terjun sih sebenarnya mas. Sama saya belajar dulu nih, belajar apa ya? Jadi saya belajar jadi sales dulu. Tapi kuliah jurusan pendidikan ekonomi, pendidikan tata niaga. Pendidikan ekonomi. Nah, pendidikan ekonomi tata niaga. Khusus tata niaga. Iya, khusus ya itu aslinya jurusannya ke guru ya, tapi pemasaran. Nah, itu diarahkan atau milih sendiri? Dulu saya maksudnya mas? Maksudnya masuk jurusan itu emang dari sejak dulu SMA? Sebenarnya pinginnya manajemen. Karena dulu saya di SMK ya, karena bapak kan kayak Pak Moko bengkel enak. Akhirnya saya masuk otomotif. Ternyata agak kurang maksimal di situ, maksudnya bukan orang teknik ini kayaknya pembawaannya. Akhirnya pokoknya pinginnya manajemen. Kalau nggak manajemen ke pembenahan. Terus nomor 3 ya yang terakhir itu. Yang keterima itu. Yang keterima. Kedua malah keterima yang ketiga ya. Bentuknya masih ada pemasaran sedikit. Dan di kuliah pun juga sama dosen itu karena tahu ya kuota guru itu terbatas. Jadi emang dosen-dosen udah ngarahin. Kalau bisa juga wirausaha juga gitu dan lain sebagainya. Di semester 6 pun kita dipasrahin itu mas minimarket mas. Jadi di tata niaga itu ada minimarket, di FKIP itu ada minimarket. Nah itu yang ngelola itu anak-anak semester 6. Nah anak-anak semester 6 di situ ngolah minimarket. Jadi ya udah tahu sedikit lah tentang pengelolaan gimana operasional toko dan lain sebagainya dari Tania itu. Nah habis lulus saya pengen jadi sales, jadi biar tahu lah belajar dulu lah tabiatnya sales seperti apa, penjualan seperti apa. 2 bulan saya belajar jadi sales, tapi salesnya agak beda, bukan prabot ya, bata ringan dulu. Kebetulan ditawarin temen, kakaknya butuh sales gitu kan mas ya. Terus wah tertarik, cocok nih maksudnya buat belajar oke juga gitu kan. Ya sudah kita masuk ke situ dan lain sebagainya tahu. Jadi tahu nih mas tabiatnya sales. Tabiatnya sales, pola tingkah dan lain sebagainya jadi tahu. Jadi cukup jadi modal ketika kami membuka toko. Tahu nih mana nih sales yang benar, sales yang enggak, terus dia bohong atau enggak dan lain sebagainya. Ini cuma 2 bulan belajar. 2 bulan. Alhamdulillah 2 bulan karena emang momen mas. Jadi kebetulan dulu karena ketika lulus ya, pingin mama kalau mau lulus buka terserah. Ketika kami lulus, wah sudah ada pemain besar di Solo ini. Ya.
di sekitar kampus di Solo udah ada pemain besar. Wah, kalau kita baru mulai ya Mas ya, menghadapi raksasa ya bisa bunuh diri lah bahasanya gitu. Kita cek apa ya, emang pinginnya dulu itu di suatu tempat yang rame dan trafiknya cukup tinggi dan lain sebagainya. Saya kepikirannya kampus dulu, pikiran kampus, dicari di UNS sudah ada pemain besar, UMS sudah ada pemain besar. Saya lari ke Jogja juga, keliling-keliling itu setiap, maksudnya minggu kan libur ya Mas ya. Kalau minggu saya survei-survei, minggu libur itu di Jogja juga makin banyak pemainnya dan lain sebagainya. Akhirnya kepikiran Semarang, kepikiran ke Semarang. Dulu nggak kepikiran Undip, malah kepikiran UNES, nggak tahu kenapa. Gunung Pati kan ya. Iya, jadi kayak emang apa ya bahasanya, ada temennya di sana gitu. Ada temennya di sana, ya sudah aku tak coba di UNES. Tak cek 2 kali sampai sana. Oh, boleh nih untuk awalan mungkin ya. Soalnya belum ada pemain besar, mikirnya saya gitu. Ya, akhirnya saya putuskan untuk di sana tuh jual motor Mas awalnya Mas. Buat modal. Iya, buat modal. Jadi, modal toko, kalau modal barang dari Bapak Ibu. Beda. Kebetulan kan emang dilarang sih, bukan dilarang sih. Ibu saya emang pinginnya sebenarnya mandiri. Pinginnya jadi saya tuh jadi bahasanya tuh PNS Mas sebenarnya Mas. Cuman ibuku dari kecil nyuruh saya nganter barang, tapi pinginnya jadi PNS. Tapi bapak pinginnya saya kalau bisa pengusaha dan lain sebagainya. Jadi belum dapat restu dulu tuh awal-awalnya. Tapi aku nekat, akhirnya ya sudah. Itu motor, jadi kebetulan tuh saya tuh nggak pernah dibeliin motor baru. Jadi pas kuliah tuh ibu saya iba tuh Mas. Iba loh, kok anak saya kok nggak pernah minta motor ya. Teman-temannya motornya bagus tuh dibelikan motor, tapi saya kan juga tuh. Ingat banget, Sumpi hitam saya ingat. Harganya 10 jutaan tuh. Itu tahun kapan Mas? Tahun 2019. Jadi pas aku skripsi ya, berarti 2018 pertengahan lah skripsi. Itu cuma menemani saya skripsi. Nah setelah itu aku izin ke orang tua, ibu ini boleh nggak tak jual buat modal. Nah kebetulan ini kok saya ada pandangan di UNES bagus. Dan momennya tepat, momennya mahasiswa baru. Pas mau masuk. Pas mau masuk. Alhamdulillah akhirnya ibu ketika kita ngobrol terus akhirnya lulus juga gitu. Terserah gitu kalau mau monggo. Ya udah jual ya Bu ya. Ya udah nggak apa-apa. Lumayan tuh. Alhamdulillah ada tabungan sedikit. Ada dari motor itu saya jual. Terus ya ada bantuan sedikit dari ibu. Ada bantuan buat toko di UNES itu. Itu kecil Mas, tokonya kecil banget. Dan saya tuh mau sewa kan lumayan ya, harganya lumayan kalau di dekat kampus ya. Itu pun gimana caranya, wah uangku cuman cukup buat sewa separuh sama apa ya, beli barang dikit-dikit. Beli barang stok maksudnya? Iya, stok awal-awal itu. Ya udah akhirnya waduh gimana ya, nego-nego tuh akhirnya pembayaran termin. Padahal kita sewa 1 tahun, kita nego termin alhamdulillah juga mau. Nanti mungkin 3 bulan urus carry ya, nanti urus carry lah bilang kayak gitu. Akhirnya yaudah dengan modal yang sedikit itu yaudah gimana caranya biar bisa buka. Mah ketika buka Mas saya lihat ada pemain besar kanan saya Mas. Kok ada lagi aku no? Apa biar pas survei tutup gitu kan? Terus aku keliling sekitar juga sama. Ada pemain besar lagi di mana tuh di UNES itu. Waduh kaget tuh aku saya. Kaget bener Mas. Itu mungkin size-nya bisa 5 sampai 6 kali lebih besar dari saya. Tapi ya udah, kita udah terjun mau nggak mau ya harus bisa gitu. Alhamdulillah jasa besar banget nih ibu saya. Jadi ibu saya itu nemenin saya tuh Mas. 3 harian. 3 hari nemenin caranya jualan. Ini harus ditulis, kalau nggak tulis ini lupa harganya dan lain sebagainya. Jadi pas awal jaga sendiri? Jaga sendiri. Saya tidur di kios itu. Tidur di kios itu sama mama itu dulu Mas. Wah sedih banget tuh. Terus belanjanya kan di bawah ya. Gunung Pati kebetulan itu di gunung Mas atas. Belanjanya di bawah. Ibu itu sempat takut loh, kok kayak gini jalannya, besok jangan lewat sini dan itu padahal ya jalannya satu-satunya gitu loh. Ya sudah diajari ibu dan lain sebagainya. Sudah ibu udah 3 hari ibu pulang. Setelah ibu pulang hari pertama jualan itu ya, setelah 3 hari itu ya, cuman laku 25.000. Satu time atau beda? 1 hari itu saya buka itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Cuman laku 25.000. Omsetnya gitu. Labanya nggak ada, paling labanya sedikit gitu loh Mas. Buat makan pun habis. Wah, hampir nangis tuh saya Mas. Bukan hampir nangis sih. Sore habis sholat asar tuh nelpon ibu. Gimana penjualan ibu nelpon kan? Hampir nangis tuh saya tuh. Ya tuh, alhamdulillah Mas bagus kayak gitu. Setelah telepon tuh saya nangis tuh. Bukan nangis sih. Wah, terenyuh banget. Wah, berat juga ini ya gitu kan. Sampai mama telepon tuh gimana caranya biar mama tenang lah kayak gitu.
Terus ya udah, karena kayak gitu ya mau nggak mau harus fight. Akhirnya saya bicaranya fight. Akhirnya cuma kita pakai sosial media ya. Mungkin di sana ada yang lebih besar, lebih bagus, tapi mereka mungkin komunikasi dengan pelanggan kurang. Akhirnya udah kita pakai salah satunya sosmed untuk menjangkau IG. ya IG untuk menjangkau konsumen kita. Nah, yang notabene mahasiswa baru dan lain sebagainya itu. Ya benar, akhirnya ya udah kita join. Itu kan biasanya kalau mahasiswa baru ada itu ya hashtag-hashtag gitu Mas ya. Tak DM-in satu-satu semua itu Mas. Jadi kan hashtag UNES apa gitu ya, tak DM-in satu-satu semua. Gimana cara? Oh Kak ini kita dari toko perabot mama, toko paling besar di UNES bilangnya gitu. Kita komplit dan harganya paling terjangkau. Silahkan nanti kalau misalnya kakak pas mahasiswa baru bingung cari kos langsung ke tempat kami aja Kak dan lain sebagainya. Tak DM-in satu-satu itu Mas. Berarti itu belum masuk, belum masuk Ya kampus. sudah terjun. Hamin sebulan lah. Hamin sebulan kampus aktif itu. Ya, hamin sebulan kampus aktif karena kita sudah menduga ya itu paling di situ ngebalnya di situ lah bahasanya. Momennya di situ. Ya udah. Ya sudah kita DM-in satu-satu tuh Mas. Aku sampai ngantuk-ngantuk. Terus nyari ya? Iya, cari hashtagnya. Orang-orangnya tak DM-in satu-satu. Terus yang kedua ini udah DM sudah. Jadi perlu juga nih kerjasama sama mungkin influencer yang ada di kampus ya. Kalau mungkin di UNS ada itu ya bahasanya ya. Ada UNS Go dan lain sebagainya. Ya akun-akun kampus. Akun-akun kampus. kampus. Di UNES ada juga pesan kampus, pesan UNES namanya di situ. Ya udah kita kerja sama situ, alhamdulillah disambut baik. Ya sudah kita sharing informasi di situ Pak. Informasi di situ, alhamdulillah banyak juga yang follow dan lain sebagainya, alhamdulillah. Dan bener Mas, jadi ingat betul tuh Lebaran sapi ya. Itulah itu suruh pulang sama ibu. Sudah sama ibu. Nah pulang, balik hari pertama itu Mas langsung diserbu Mas. Jadi barang saya itu kurang lebih dulu tuh paling modalnya tuh bukan modal sih, kurang lebih isinya 15-an atau 20 juta di stok itu. Laku 11 juta dong Mas. Hari pertama iya, langsung kosong. Saya bingung loh, waduh, langsung kosong gimana? Akhirnya saya kan dulu tinggalnya di pondok mahasiswa ya. Jadi kebetulan ada Ustadz di sana kenalan, terus saya disuruh ke pondoknya untuk belajar di sana sama di pondok lah bahasanya gitu. Ya sudah teman saya tak suruh nungguin, saya langsung ke bawah belanja lagi. Nyari barang lagi. Ini saya mau belanja banyak, dikirim hari ini bisa nggak? Berapa belanjanya? Segini. Oh ya bisa Pak. Jadi kita tekan pokoknya harus dikirim gitu. Alhamdulillah ngebal tuh. Jadi 11 juta terus mulai banyak, mulai kita hire orang dan lain sebagainya. Mulai tenang lah di situ Mas. Tapi saya cuma 1 semester Mas. Soalnya saya buka kan 2019 pertengahan ya. 2020 pandemi. Bayangkan Mas, nangis lagi tuh. Nggak cuma nangis lagi, ini lebih parah lagi. Ditinggal customer Mas. 2 tahun loh Mas. Iya, kampus kan libur. Libur, apalagi tempat saya itu di ujung Mas. Maksudnya di Gunung Pati itu kalau nggak ada kampus ya udah mati tuh Gunung Pati itu. Beda kalau yang lain ya kalau masih ada kota-kota kan dan lain sebagainya. Wah puter otak lagi. Akhirnya wah gimana cara aku biar bisa bertahan, ya udah aku putusin beli jualan lemari juga sama kasur. Malahan? Iya jualan di lemari. Tempat situ? Jualan lemari sama kasur lewat online, maksudnya Facebook. Soalnya nggak mungkin tuh di pasar lokal nggak menjangkau lah bahasanya. Harus pasarnya Semarang gitu lah. Akhirnya kita putusin jualan lemari sama kasur tuh. Sampai Demak pun tak kirim tuh dulu. Sampai Demak loh. Sampai saya tuh ke kadang banjirop itu dulu. Ngirim sendiri Mas. Pick up. Jadi ibaratnya itu buat nafas aja Mas. Buat nafas aja. Yang penting teman-teman yang itu masih kita bisa hire. Terus kami bisa pokoknya bisnisnya bertahan lah. Pokoknya gini biar bertahan. Ya sudah 2 tahun loh Mas. Bayangin tuh. Tetap di Semarang. Iya, saya tetap di Semarang itu. Selama 2 tahun itu ya kayak gitu toh. Terus akhirnya ya bahasanya ya nyoba kok bisa nggak ya di online gitu loh. Kepikiran kan bisa nggak ya di online. Terus tiba-tiba ada story WA dari temen tuh, dia story seminar online gratis dan lain sebagainya. Ingat banget itu. Batik juga masih ada dengan pembicaraan nih. Coba. Batik Batik. Oh Anton. Ya. Jadi bukan Pak Antonnya tapi marketingnya. Jadi marketingnya Pak Anton tuh ngisi. Nah saya ikut deh. Terus gratis lah gak apa-apa nyoba. Wah ada ilmu dikit-dikit lah masuk kayak gitu dan lain sebagainya gitu. Dan sampai memutuskan untuk boleh nih dicoba. Dan di online kan mohon maaf di Shopee itu emang
hype-nya itu pinginnya murah ya. Maksudnya dari pembicaranya itu bilangnya kayak gitu. Strategi harganya, strategi harga bawah. Harga bawah, soalnya pola pikirnya orang-orang yang beli di Shopee itu biasanya ibu-ibu kan isinya, sama pola pikirnya murah gitu kan. Gitu ya? Iya. Oh, gitu. Nah, pola pikirnya murah kan. Saya langsung, waduh murah, saya lewat distributor nggak bisa nih. Harus ke pabrik kan. Harus ke pabrik. Ya udah, gimana caranya biar aku bisa diparani pabrik. Soalnya pasti lewat tuh. Iya. Sales pabrik nggak mungkin lewat di tempatku mas, nggak mungkin mampir. Soalnya mikirnya kan kecil. Nggak mungkin bisa makan volume lah bahasa begitu. Waduh, ini biaya caranya ya biar bisa apa ya dapat harga bagus, biar kita bisa jual di online. Kalau harga distributor nggak masuk lah. Akhirnya kita nyobalah iseng-iseng kita WA-in apa tuh pabrik dan lain sebagainya. Tapi kita kesana pakai mobil, biar gagal lah bahasanya. Wah kita punya toko gini, bagus gini. Akhirnya mau juga pak. Dikit nggak apa-apa, paling dikit berapa pak, nanti setelah itu nanti mungkin saya pembeliannya besar, wong pengen nyoba dulu, masa langsung banyak. Akhirnya bisa tuh mas, alhamdulillah, dimasukin anak-anak titik. Emang seharusnya kan penguatannya 1 bulan bisa muter ya mas ya. Ya udahlah, tak paksain 2 bulan, nggak apa-apa lah, muternya 2 bulan misalnya. Temu itu cash. Awalnya tuh cash dulu, biasanya kan pabrikan gitu ya, cash dulu, beberapa kali baru boleh tempo. Ya sudah. Tak paksain modal yang ini nekat tuh, modal yang ada tak masukin ke pabrik ke barang itu semua, terus boleh ya, alhamdulillah boleh. Ya sudah, akhirnya agak bisa tuh. Padahal sebelumnya itu mas, kita mau nyoba online kan ya. Saya tuh nggak pernah belanja online sebelumnya. Walaupun di 2019 nggak pernah. Aku tipenya orang agak konvensional ya. Waduh, bisa juga nggak bisa saya dan lain sebagainya. Ya caranya ya. Ya udah aku coba hire gitu lah. Aku ada sedikit ilmu terkait tadi ya, terkait apa di Shopee, sedikit aja maksudnya dari seminar itu. Tapi mungkin perlu orang yang lebih apa ya, lebih apa lebih pro lah bahasanya kayak gitu kan, untuk desain dan lain sebagainya, karena saya nggak bisa. Ya sudah, aku hire tuh teman-teman UNES, mahasiswa UNES yang mungkin semester 8-7 ya, yang udah agak longgar tapi ingin nyoba kerja dan lain sebagainya. Itu hire. Masih ada sampai sekarang mas. Ikut sini. Jadi manajer marketing saya. Alhamdulillah dapat tuh orang manajemen. Wah bagus nih gitu. Cewek. Tak sampein gini. Ini pokoknya pola pikirnya orang kayak gini. Yang awalnya harus persis tak sampein apa yang disampaikan timnya Wow itu ya. Pertama itu kamu harus memahami pola pikir konsumen ketika mau beli misalnya. Mereka kan ibu-ibu inginnya yang murah dan sebagainya. Kita harus kayak gitu. Dengan caranya barangnya terlihat murah. Terus fotonya harus bagus dan lain sebagainya. Tokonya harus meyakinkan. Barangnya juga harus meyakinkan. Alhamdulillah mereka langsung itu mas. Apa itu? Survei sendiri gitu lah. Survei sendiri. Terus caranya iklan juga saya ngajarin dikit-dikit lah. Lihat-lihat di YouTube kayak gimana. Terus tak ajarin ke mereka. Alhamdulillah mereka malah survei sendiri. Maksudnya apa ya, otak atik gantuk sendiri lah. Alhamdulillah akhirnya bisa mas berkembang dikit-dikit online ya. Online dikit-dikit berkembang. Akhirnya dari satu pabrik ke pabrik lainnya kita nyoba, ke pabrik lainnya juga 2021 sampai 2000 kan lumayan banyak itu mas. Habis itu ya qadarullah ibu saya nggak ada. Jadi ibu saya nggak ada. Saya diminta untuk nggak mau ayah saya pinginnya sama saya gitu mas. Kan saya nemenin ayah di Solo. Pulang ke Solo terus online-nya tak pindah ke sini. Nah setelah online-nya tak pindah ke sini, itu pun juga nggak modal mas. Buka di sini kan nggak ada modal tuh. Bukan, tapi sama pabrik udah trust sama kami gitu loh. Ke Solo kan beda kalau ke Semarang ya. Kalau Semarang kan mobil-mobil kecil bisa gitu loh mas. Ke Solo itu pasti truk besar, truk kalau belanja harus truk. Kalau kecil-kecil kan nggak mau mereka. Alhamdulillah karena sudah ada kepercayaan di awal ya mas ya, kita sering bayar dan bagus, bisa tempo dan lain sebagainya, itu ya udah pindah di sini mas. Tapi yang di Semarang masih? Di Semarang offline-nya masih. Offline-nya. Di Semarang offline-nya masih, terus ya kita buka lagi di Tembalang juga mas, offline-nya, kemudian sama Tembalang, terus online-nya tak pusatnya di Solo, online tok tuh dulu tuh di belakang rumah. Kita bikin kecil itu buat gudang gitu kan, alhamdulillah jalan mas. Alhamdulillah jalan, kita tambah tim, akhirnya ya makin jalan lah, makin berkembang ya sampai sekarang. Terus alhamdulillah di belakang rumah kan dulu kan kebon mas, kebon di tengah rumah, akhirnya kita bikin gudang
Setelah kita bikin gudang kok eman-eman cuman gudang, kita akhirnya juga bikin toko. Di rumah, di samping rumah. Ya, di belakang rumah itu kita bikin toko. Dan ini Prabot Mama sekarang ada 3 konsep mungkin Mas ya. Jadi beda-beda. Customernya yang kita layanin beda-beda. Jadi ketika pas kita layanin di kampus ya, yang offline kampus ya fokus ke online kampus, barang-barang anak kampus kita list A sampai Z gitu misalnya. Oh, maksudnya barang-barang stoknya itu yang dijual di kampus. Yang dijual di kampus A sampai Z misalnya apa kayak apa itu pompa galon itu wajib ya, bantal dan lain sebagainya, pokoknya khusus anak-anak kampus. Kalau di UNS Pak siapa tuh yang toko serba ada tuh? Toko serba ada tuh Pak siapa? Pak siapa itu namanya? Udah aku lupa tuh Mas. Di sana juga ya Mas ya. Ada itu Pak kayak lupa. itu toko serba ada di UNS sejak 2008 aku masuk. Iya. Sampai sekarang ya. Tapi kebetulan saya Prabot aja. Jadi memang kita khususin ke Prabot. Kita list terus yang di online malah lebih umum kalau di online Mas. Karena online kan pola pikirnya murah ya. Jadi apa ya? Ya udah kita coba-coba tuh dari barang pabrik yang kira-kira masuk kita coba jalan alhamdulillah gitu. Jadi lebih umum. Terus kalau yang di toko di Solo Banyuanyar. Banyuanyar kita agak pinginnya asalnya agak berbeda. Jadi kan kalau murah-murah toh ya gimana gitu, maksudnya nanti malah jatuhnya perang harga. Akhirnya kita memutuskan untuk nyasar nyasar konsumen tertentu. Itu awalnya ketika apa ya bahasannya, saya itu main ke tempat teman saya, main ke tempat teman dia rumah tangga baru ya, baru punya rumah baru lah, rumah tangga baru. Kok main kok asik juga gitu loh. Kok barangnya estetik, tak tanyain ini embernya harganya berapa, kok cantik banget. Harganya 3 kali lipat Mas. Terus ke situ kok konsepnya sama juga, hampir sama lah konsep-konsep anak muda ya, mungkin ya white, monokrom dan lain sebagainya. Ini harganya berapa? 5 kali lipat yang saya jual dan lain sebagainya. Dan mau dia beli. Ya belinya ada yang juga. Ya kenapa kamu beli ini ya? Sesuai tema gitu. Maksudnya sesuai tema, sesuai keinginan saya. Nah ini 3 kali lipat yang saya jual, tapi kok mereka mau ya? Wah, ya menarik juga gitu loh. Dan akhirnya kita diskusi, tanya beberapa orang-orang yang masih muda dan lain sebagainya, nggak masalah. Harga nggak masalah gitu. Yang penting sesuai tema. Estetik namanya? Estetik lah bahasanya. Ya, estetik dan lain sebagainya. Ya sudah, kita sama tim memutuskan boleh nih kita coba ini apa ya? Prabot kayak gini. Itu yang dijual di offline? Dijual di offline. Ya akhirnya juga dijual di online Mas. Terus kita memutusin itu juga. Terus di online kita juga sama kita jual kayak gitu. Malah lumayan lah kejutannya Mas. Jadinya kita punya bargaining position. Maksudnya bisa baca lah bahasanya. Akhirnya ya sudah, kalau ke pabrik malah kita order khusus. Pak tolong bikin apa ya Pak? Pabrik Prabot. Bentuknya seperti ini tapi warnanya ini gitu. Warnanya khusus ini. Bisa nggak Pak? Bisa, saya bisa ambil volume mungkin Pak. Tapi tak coba dulu gitu. Akhirnya malah pabrik mau. Jadi ada yang pabrik yang aku. Pabrik Rambang mungkin nggak mau ya Pak ya. Kalau pabrik baru dan lain sebagainya mau. Ketika mau malah alhamdulillah penjualannya bagus. Jadi ada 3 konsep tadi Mas. Konsep yang satu anak-anak kampus. Ini agak murah-murah. Yang satu itu estetik. Barang-barang estetik gitu. Barang-barang estetik. Dan alhamdulillah ya mulai jalan juga. Tapi dijualnya di tempat yang sama semua? Dijualnya beda. Kalau yang kampus di kampus tadi, konsep kampus. Kalau yang offline tour itu dulu kan jadi satu ya Mas ya. Sekarang udah dipisah. Di sini rencana. Ya. Ini rencana mau yang dibuat estetik sini. Nah, yang di rumah. Yang di rumah. Di rumah alhamdulillah udah kita buat estetik. Dulu kan campur tuh gudang sama toko. Nah, sekarang gudangnya kita pisah. Gudangnya kita pisah, ya udah jadi 3 konsep itu. Dan online juga mulai kita pisah Mas. Jadi yang estetik toko ini, yang lain biasa aja. Murah-murah gitu ya. Murah-murah. Nah di situ mulai apa ya bahasanya, mulai ada perkembangan yang luar biasa. Nah setelah itu akhirnya kita putusin pindah di sini juga Mas. Memberanikan diri nyari gudang yang lebih besar. Soalnya kalau di sana kan pertama nggak muat. Yang kedua juga kurang nyaman kalau rumah pemukiman juga ya. Rumah tiap hari ada truk datang kan. Ya. Apalagi mohon maaf bapak saya kan udah agak sepuh nih Pak. Jadi kalau misalnya ada truk datang tuh harus saya ada di situ gitu loh. Wah dihitung sing bener dan lain sebagainya itu juga terus ya kurang nyaman lah bahasanya gitu. Ya udah
gudangnya pindah sini, paling ke sana nanti mobil kecil buat supply itu. Pokoknya utamanya di sini. Jadi alhamdulillah sekarang udah ada beberapa tim ya. Berapa nih? Dikit sih Mas sebenarnya Mas. Berapa Mas? Paling 15 sampai 20 orang. 15 sampai 20 orang. Kurang lebih 15 sampai 20 orang. Terbagi-bagi ada beberapa divisi, tapi emang paling besar kami di online. Sampai saat ini Marketing ya mungkin. Paling besar di online. Ada divisi operasional, ada marketing dan lain sebagainya, ada teman-teman live. Live itu dia apa sih namanya? Magang apa sih? Freelance atau freelance. Jadi kebetulan dulu sempat kita nyoba yang in-house ya Mas ya. Maksudnya langsung di sini. Pegawai gitu. Nggak kuat kalau lama Mas. Maksudnya kan wah kurang baik, terus aku dapat masukan dari beberapa teman. Itu ya udah nyari yang yang freelance ada 2 jam aja gitu loh. 2 jam berapa tuh? 2 jam apanya? Bayarnya? Kita per jamnya itu 20. 2 jam 40. Nah, kalau aku pernah ngobrol sama Bo itu juga dia 4 jam 40 4 jam 40 ya? Kayaknya nih. Sama enggak? Saya enggak tahu kalau itu ya. Kalau saya yang belum tahu. Cuman saya ada yang lain yang ngasih saran. Sejam 20. Kayak gitu kan. Mungkin teman-teman mahasiswa banyak yang worth it gitu kan. Banyak yang masuk dan lain sebagainya. Kalau cuma 2 jam, kalau waktunya panjang mereka agak keberatan. Akhirnya live-nya 2 ya Mas? Iya, 2. Itu 2 jam langsung di waktu yang sama? Di waktu yang sama. Tapi beda akun. Jadi 2 jam gitu. Ya sudah. Ternyata ketika kita rubah 2 jam, yang daftar banyak. Dulu kita nyari dari jam seharian full gitu. Usaha nyari terus ya mungkin kurang maksimal juga. Ketika 2 jam kita lebih banyak pilihan. Dan publicity-nya mungkin bagus juga di beberapa teman yang udah mahasiswa ya maksudnya. Sehari lah berapa jam? Live-nya sekarang kalau kurang lebih berapa jam ya Mas ya? 8 jam. Tapi di jam-jam tertentu. Mungkin jam 10 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 2. Nanti malam lagi jam 7 sampai jam 9 sampai jam 11 malam. Soalnya kan paling di sini. Ini ada satpamnya bro. Di sini malam nanti ada yang jaga malam. Jadi ya itu kita live dan lain sebagainya kita coba semua. Tapi sampai sekarang ini untuk iklan tetap di iklan di Shopee. Bukan iklan dari luar ya. Facebook ya. Dan lain sebagainya. Itu sampai sekarang. Loh, kok jadi saya terus yang ngomongin nih Mas? Seneng gitu. Ya. Dari situ ya alhamdulillah mulai berkembang lah ini makin besar malah makin pusing Mas. Makin aneh. Makanya alhamdulillah butuh beberapa teman yang harus bisa support tim-tim yang baru seperti itu. Berarti udah jalan berapa tahun ya Mas? 2019 ya? Hitungan 2019 pertengahan. Berarti ini 2000 berapa ini? 2023, 2024 awal ya. Ya mungkin pas tengah ya. Itu Prabot Mama berarti munculnya maksudnya dikasih nama itu pas awal mula banget itu? Iya. Atau dari yang dulu? Yang Bapak Ibu di pasar. Bapak Ibu konvensional. Iya, konvensional banget di pasar, nggak ada nama. Jadi ya itu karena kebetulan aku sama Mama tuh dekat banget Mas. Jadi kepikiran apa ya? Kecentok aja itu Prabot Mama itu. Kecentok aja, ya udah kita bikin nama itu Prabot Mama. Udah haki ya, udah. Sudah, alhamdulillah sudah haki. Namanya aja juga nggak sesuai EYD sih sebenarnya. Kan harusnya Prabot ya. Iya. Itu apa? Prabot Mama gitu loh. Terus kita udah munculin terus baru tahu ternyata nama Prabot itu Prabot. Terus gimana teman-teman apa ganti Mas? Enggak apa-apa Mas. Kalau sudah di sini malah nggak bisa mungkin. Udah ada haninya juga. Ya, kalau yang nama-nama umum itu kan kadang ditolak. Nama-nama umum. Nyeleneh malah keterima. Ya. Alhamdulillah kemarin kita ngurusnya awal tahun sih Mas. Cukup lama terus alhamdulillah udah keluar tuh akhir tahun kemarin. Setahun ya emang ya. Ya itu penting sih ya buat. Iya penting. Soalnya sudah ada yang sama namanya. Kan? Udah ada yang niru tapi bukan di pulau sini, di pulau luar pulau gitu loh. Itu kalau udah ada ya kita yang menang harusnya. Iya. Gitu. Berarti dia bertahan mulai membangun terus bertahan di pandemi gitu ya. Iya. Luar biasa. Jadi dari offline, online, offline lagi. Sekarang mau offline lagi nih. Offline lagi. Soalnya
Mungkin gimana ya Mas ya? Mohon maaf maksudnya kalau di Shopee itu kan yang terkenal ya bisa sih bikin merek ya. Tapi biasanya orang-orang belinya di Shopee. Jadi nama kita kurang ngangkat. Iya. Tapi emang bisa ada sebagian orang yang bisa ngangkat juga. Maksudnya dia bisa bikin brand di Shopee. Tapi kita pinginnya ya yang dikenal nama kami gitu loh. Bukan nama platform, tapi nama kami. Nah, kita gimana caranya ya biar bisa lebih besar lah dari nama platform. Atau enggak setidaknya kita dikenal di konsumen gitu. Ya, pinginnya ke arahnya ke offline mungkin ya. Dan di offline lebih enak. Maksudnya kita punya kendali penuh. Kalau di platform mungkin kan mereka yang punya kendali. Jadi kita menyesuaikan mereka. Nanti nggak tahu kenapa-napa gitu ya platformnya. Gitu. Kalau jadi strateginya dia ada offline sama online gitu ya. Iya. Online di marketplace dengan strategi harga tadi sangat penting ya untuk. Sangat penting. Kan perabot kan berarti barang-barang umum banget ya. Iya, umum banget. Jadi maksudnya kalau kita nyari mau strategi value barangnya itu gimana Mas? Nah, itu kan awal kita bahasanya gimana ya? Bukan tanpa ilmu sih, ya murah-murahan tok Mas. Tapi makin kesini kita makin apa ya? Ngerasa. Ya ngerasa lah. Omset kecil duitnya lainnya gini. Kerja bakti ya, jadi kerja bakti. Terus kita belajar dikit-dikit lah dari teman-teman, dari buku dan lain sebagainya. Ya perlu ada nilai khusus gitu loh. Ada value biar kita nggak perang harga. Akhirnya tadi kita nemu beberapa barang-barang, biasanya bikin barang-barang estetik yang kita nggak udah janjian sama pabrik nih, jualnya di kami tok gitu loh. Boleh enggak? Bisa, kalau bisa ya udah kita ambil volume. Maklum gitu ya. Maklum gitu. Tapi di merek perabot mewah enggak? Menuju ke sana Mas. Tapi sebagian udah emang kita samarkan di nama-namanya dan lain sebagainya. Menuju ke sana ada yang mau stiker, nah stikernya nanti perabot mama dan lain sebagainya. Udah ke arah sana. Jadi bisa kita ambil laba agak tebel lah di sana di beberapa sehingga kita nggak kerja bakti tadi. Jadi gitu. Dari nilai barangnya ada barang yang dia nyerang untuk nyari profit, ada yang untuk nyari omset gitu ya. Iya, buat putaran, buat omset, yang lain ada yang tebel-tebel. Ini apa lagi? Gitu. Nggak ada. Mas Iqbal udah ceritain semua. Secara langsung udah cerita kayak, oh Mas Iqbal bisa membaca pikiranku, ya udah kerja cerita sendiri. Lah dari A sampai akhir ya. Lah kalau kan emang bisnis itu kan ya kecilan kan hanya ngurusin jual beli ya. Jual beli terus paling stok, terus semakin besar akhirnya yang diurusi kan semakin banyak. Iya. Nah, Mas Iqbal untuk akhirnya kan banyak permasalahan-permasalahan. Iya. Nah, untuk mengantisipasi itu gimana? Oh iya. Ini aku cukup kerasa ya. Kerasanya malah akhir-akhir ini Mas. Maksudnya makin banyak yang diurus ya Mas ya. Maksudnya makin banyak SDM yang masuk dan lain sebagainya. Makin banyak orang yang masuk juga dengan berbagai latar belakang. Ternyata bisa kewalahan juga kita. Kalau ilmunya nggak sampai. Bahasanya gimana ya? Kapasitasnya nggak sampai. Ternyata ada juga beberapa itu pelatihan buat apa ya bahasanya? Ada buku-buku, salah satu ada buku dan lain sebagainya, ada pelatihan juga. Nah salah satu ikhtiar saya ikut pelatihan. Salah satu pelatihan apa ya, manajerial dan lain sebagainya. Ketika kita ikut mungkin bisa ke-upgrade lah Mas. Ke-upgrade jadi bisa apa ya, ya bisa bagi tadi, bisa koordinir dan lain sebagainya. Sebelumnya kan mungkin digarap sendiri dan lain sebagainya. Sekarang mungkin ada ilmu manajemen praktis lah. Divisi-divisi. Terus apa yang seharusnya dilakukan oleh CEO misal atau direktur. Itu lebih jelas ketika kita belajar jadi tahu gitu loh Mas. Jadi ya mau nggak mau emang kalau semakin bertemu ya juga harus semakin bertemu juga pemilik direktur itu. Makin bertumbuh ya salah satu ikhtiar kami ya belajar di buku, belajar di YouTube, belajar di mana pelatihan-pelatihan yang ada. Itu salah satu apa ya antisipasi ya, maksudnya biar kita makin berkembang, biar nggak stuck lah bahasanya gitu. Ya, awalnya berdagang, sekarang berbisnis gitu ya? Iya. Beda emang ya? Beda, caranya berbeda Pak. Kalau sama kayak dagang itu lebih simpel kan, sendiri gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa gitu. Itu sekarang berarti Mas Iqbal terus terbagi ada manajer gitu? Iya, alhamdulillah kita ada beberapa divisi ya, 4 divisi. Divisi HR itu masih saya pegang. Masih saya pegang.
Terus ada divisi marketing, ada beberapa di bawah marketing, ada tim admin. Ada orang, marketing ada orang. Ada manajer marketing, ada tim admin, ada yang megang sosial media, ada yang call misal gitu. Terus tim operasional ada yang megang gudang, ada yang megang packing. Terus ada tim keuangan juga. Jadi lengkap lah. Pinginnya lengkap ya, Mas ya. 4 disiplin, 4 fondasi bisnis ya. Maksudnya ada yang itu. Kalau pebisnis atau pengusaha, inspirasi yang suka? Inspirasi saya? Wah. Dulu ya dari SMA itu sebenarnya saya tuh ngefans banget, ada 2 terus dulu Pak. Itu Pak JK satu. Yusuf Kalla? Iya, Yusuf Kalla yang menginspirasi saya ikut organisasi. Dulu Pak JK pernah bilang setiap orang besar di negeri ini, dulu bilangnya kayak gini, itu awalnya dulu semua organisasi bilangnya gitu. Makanya saya SMA yang SMA-nya biasa lah bahasanya, kumpul-kumpul lah bahasanya. Terus di kuliah gimana caranya biar bisa masuk organisasi, itu Pak JK. Belum dia juga seorang pengusaha. Yang kedua Pak Khairul Tanjung. Ya, sangat menginspirasi ya Pak Khairul Tanjung. Mungkin dari ceritanya dia bukan dari bukan golongan berada lah bahasanya, golongan biasa, bisa masuk ke dalam jajaran orang terkaya di Indonesia. Itu menurut saya ya menginspirasi sekali. Ini mau dijawab apa? Modal dia menggulung atau ada yang masuk, Mas? Oh ya. Karena apa ya Mas ya? Kalau dulu mungkin sendiri ya Mas ya. Dulu mungkin sendiri. Semakin berkembang ternyata ada ilmu lain ya. Menurut saya kebanyakan sih. Mungkin kalau pebisnis yang udah mulai dewasa ya, bukan dewasa sih, udah mulai bagus. Umumnya ya Mas ya. Itu biasanya kalau paling enak pakai modal orang lain. Pakai modal orang lain ya Mas ya. Jadi ya duitnya tetap saya gitu loh. Masa pakai modal kita digulung terus dan lain sebagainya, kan kita bukan nikmatinya kapan, bukan gitu bahasa namanya. Dia makin pro biasanya pakai modal orang lain, entah mungkin dari investor, bisa aja dari instansi resmi. Saya masih berpegang di situ karena mau berkembang kalau pakai return itu ya, mungkin kalau di private agak susah. Ya beda, mungkin ada pengusaha lain yang luar biasa, dia langsung bisa muternya cepat ya dan lain sebagainya, pakai modal sendiri yang menggulung. Tapi kalau dari kami pakai ya pas umumnya aja. Jadi kalau udah makin besar ya mungkin perlu ada bantuan dari pihak luar. Seperti itu. Aku mau tanya teknis. Aku juga kena masalah ini soalnya. Kalau di operasional kan perabotan SKU-nya banyak banget ya. Iya. Itu cara memanage berapa orangnya dan sebagainya. Wah, itu juga. Aku juga merasakan hal yang sama, Pak. Ini kami baru juga bahasanya. Berapa SKU tuh? SKU-nya banyak banget ya, Mas. 1000 lebih? Bisa ribuan. Iya ya. Ya, bisa ribuan, saking banyaknya ya, Mas ya. Dan ini kenapa saya pindah ke sini? Salah satunya untuk mengantisipasi hal itu. Jadi kalau di sana kan karena banyak kita nggak bisa atur, makanya perlu tempat yang besar. Saya pindah ke sini. Ketika saya pindah ke sini, tak urus ide kayaknya nggak bisa. Kami hire konsultan. Konsultan buat? Nah, kebetulan buat sistem gudang lah ya. Iya, sistem gudang. Jadi kita membenahi keuangan juga sama sistem operasional. Nah, kita kebetulan konsultan itu bisa juga, maksudnya orang keuangan kan tahu lah, misalnya bahasanya SKU dan lain sebagainya. Sudah sampai sekarang kita masih coaching. Jadi kita nanti pakai sistem sendiri. Jadi kan dari kemarin tuh kita pakai sistem dari luar. Maksudnya kayak ERP ya, ERP atau apa dari luar. Tapi kalau di luar kan template Pak. Maksudnya nggak sesuai sama yang kita sendiri gitu loh. Nah kemarin kita minta konsultannya itu untuk nampingin. Terus diarahkan juga untuk bikin sendiri, bawaan sendiri. Bikin sendiri emang biayanya besar, tapi mungkin nanti bisa lebih sesuai dan lebih cocok dengan bisnisnya Bapak. Jadi kita masih ini juga Mas. Masih masalah di situ. Masih masalah juga. Jadi ini bertahap Pak. Iya. Bertahap sedikit-sedikit itu. Sama jaga barangnya sebanyak itu gimana ya? Cocoknya. SO tiap hari, tiap bulan. SO tiap bulan. Tiap bulan. Dan ini kita tetap masih belajar kayak itu. Berapa orang tuh yang di gudang sekarang?
Di gudang operasional ya Pak ya. Paling operasional itu sekitar 8-10 orang. Gede ya. Oh, banyak kan di situ berarti Mas. Iya kan operasional packing maksudnya. Packing Operasional packing ngambil- sama tim gudang. Jadi tim gudang itu sekitar 3 orang, yang packing sekitar 5 orang. Di gudang berbarcode juga enggak? Atau apa? Berbarcode. Pakai barcode itu atau Nah itu kita manual? ke sana. Baru-baru. Jadi kemarin diarahin harus pakai barcode. Ya udah kita bikin tuh, kita sudah masukin SKO, nanti barcode dan lain sebagainya bertahap. Nah salah satunya karena itu kita bikin ada bantu mikir itu Pak konsultan. Itu juga saya inspirasinya juga dari teman-teman Bobat ya. Oh. Jadi dulu kan keuanganku amburadul. Loh gampang loh Mas. Ini loh cari konsultan aja nanti biar sana yang mikir terus hire dan lain sebagainya, orang-orang yang tepat yang mana. Oke, akhirnya saya ikuti tuh saran itu Pak. Ternyata oh gampang juga ya maksudku. Yang saya pikir kayak wah susah banget gitu loh, nggak terjangkau lah. Ternyata ada orang yang udah pro di sana gitu loh, ngarahin dan enak juga nanti ketika sudah dapat orangnya itu diajarin sama konsultannya ini. Pun demikian dengan ini ya karena berkembang masalah nggak cuma keuangan, masalahnya operasional juga. Kita hire konsultannya juga ngasih apa ya arahan seperti itu. Jadi bisa dipertimbangkan nanti Pak. Jadi biar apa ya ada yang bantu mikir lah bahasanya profesional gitu. Udah itu ya. Kita ngobrol panjang lebar. Cukup. kita Boleh kali closing statement Waduh, sebelum ditutup. Sekalian promosi dong. Oh iya Apa boleh ya? promosi Mas. Kalau kamu aja. belum buka nanti kan tayangnya kapan tayang? Besok. Besok ya tanya. Oh ya. Apa ya? Di sini bukanya kapan sini? Ini gede Di nih. sini Kayak Ini minimarket gudang berapa kali ya Mas? Apa Itu. tokonya belum beroperasi? belum. Yang di bawah itu Bawah kayak nanti minimarket belum. dong. Mau beroperasi tapi tanggalnya belum muncul Pak. Belum muncul. Jadi ya Semua ya. nanti coming soon ya insya Allah nanti ada perabot mama Solo yang kedua, mungkin agak lebih enak ya tempatnya, lebih rapi dan mungkin ada terobosan baru juga. Iya. Insya Allah sebelum puasa atau enggak sebelum lebaran antara sebelum puasa sama sebelum lebaran ya, mungkin nanti teman-teman masyarakat Solo atau enggak Indonesia juga kita ada toko online-nya juga di sana. Untuk closing statement apa ya Mas ya? Pesan buat teman-teman deh yang Yang mau buka usaha. Buat yang mau buat usaha ya. Oh ya. Ini apa ya? Kalau Sini mau boleh, usaha. situ boleh. Sini ya. Pesan buat teman-teman yang mungkin ingin apa ya berusaha atau enggak jadi seorang pebisnis. Pasti di awal tuh pasti ragu. Tapi kalau hitungan saya ya Mas ya, dicoba dulu 70% ya Mas ya, dicoba dulu. Keberanian itu ketika kalian sudah berani, itu udah mengetahui 50% keberanian. Nanti tinggal setelahnya bisa apa ya bahasanya ya Pak ya, bisa kalian tanggulangi sendiri. Yang penting 50% itu berani dulu, berani mencoba. Setelah itu insya Allah teman-teman bisa apa ya, bintangnya bisa otak-atik gatuk lah bahasanya gitu, otak-atik gatuk, insya Allah ada jalan keluarnya seperti itu. Dan ini tapi bisnis juga nggak bisa modal nekat ya. Berani itu muncul ketika apa? Ketika tahu ilmunya. Berani itu muncul ketika tahu ilmunya, bisa membaca pasar lah bahasanya begitu. Nah, keberanian itu akan muncul. Jadi sebelum berbisnis ya dan lain sebagainya, pastikan kalian ada ilmunya walaupun tidak banyak ya. Sehingga keyakinan itu muncul, dan ketika sudah ada keyakinan muncul ya harus berani gitu loh. Pasti nanti ketika ada masalah jalan keluarnya, insya Allah seperti itu. Itu sih paling Mas. Oke, kesimpulan. Jadi kalau obrolan kita santai dari cerita Mas Iqbal itu bisa disimpulkan sendiri apa pelajaran bisnis yang bisa bagaimana Mas Iqbal struggle ya, struggle dulu pas buka di UNESA juga dulu pernah ngalamin kayak gitu, terus juga. Bener kalau ngalami yo. Itu terus bagaimana kena pandemi, terus bagaimana mencari jalan keluar itu dan ketemu online dan sampai sekarang bisa lagi gitu ya. Jadi obrolan itu bisa disimpulkan sendiri untuk teman-teman kita. Be strong. Oke. Oh iya, terima kasih juga Mas Iqbal tadi udah diajak
muter-muter ke kantor-kantor baru. Masih berasa sih baru banget. Masih tahu ya, gitu. masih bocet ya. Jalan-jalan ke kantornya lumayan gede banget ini kantornya Mas. Serius. Wah iya, ini tambah pusing juga nih. Ya yang muncul tinggi. Tadi kita mau naik lift tapi nggak boleh. Boleh ada barang. Oke, abis ini kayaknya kita mau jalan-jalan lagi ya. Kantornya gede soalnya kantor Mas Iqbal. Terima kasih Mas Iqbal udah diperbolehkan main ke sini, diajak jalan-jalan juga, sharing-sharing ilmunya. Semoga next time bisa sharing-sharing ke teman-teman juga ya. Langsung mungkin ada teman-teman yang mau nanya sama Mas Iqbal, gimana sih Mas kayak bisnis kayak gitu. Oh iya, boleh. Bisa main ke kantor kami juga. Jadi kebetulan beberapa teman-teman UNS ya, itu beberapa kali ke kantor kami juga ada beberapa teman-teman pondok atau mana itu pernah datang. Ya insya Allah kalau kita pas logar insya Allah kita terbuka. Jadi untuk teman-teman mau belajar ya monggo. Seperti itu. Mas Iqbal terbuka untuk itu. Sudah, terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.